Karena dia ini sosok yang negatif. Iya dia Mbak, dia biasa dari luar Mbak. Dia kayaknya jahat Mbak. Iseng dia. Berarti emang Mas Kandar juga sering ngerasain yang gak enak ya di luar? Iya saya sering ngerasain di luar Mbak. Kalau saya pulang kerja, dia suka ganggu Mbak. Agak jahat Mbak dia Mbak. Sekarang aku minta kamu pergi. Udah nggak ada, tapi dia nggak berani ini, nggak berani dituangin semua isinya. Dia cuma gini-gini aja. Iya. Dan total kita dapetin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak banget. Belum yang... Ini harus disita ya. Oke. Saya bisa bangunin dia, Roy? Iya. Mas Kandar. Saya harus sita ini. Mas Kandar boleh bangun. Tolong bantu ini audionya. Masih lemes. Ganas-ganas ya yang untuk dia. Berantakan semua. Tuh sampai keringetan gitu loh. Aduh. Kasian sih Itu saya kehabisan lihat energinya Mas dia Kandar. ya? Kepake banget. Bener. Kehabisan energi banget lah. Kalau saya aja yang lihat udah capek banget ya kitanya. Apalagi dia yang dirasuki. Sampai merah matanya sama keringetan gitu kan. Saya pengen satu nih request dari saya dan mungkin juga ada alam semesta yang membisiki untuk mengungkap semua ini misteri. Saya yakin kau tahu tentang kasus kejadian ini. Saya pengen banget ke keluarganya si perempuan ini, terus ceritain segala detailnya. Diungkap semuanya ya, dikasih tahu sebenarnya kejadian. Walaupun itu udah lama banget. Walaupun nggak ada hubungannya dengan Mas Kandar. Nggak ada hubungannya, dan itu udah lama banget 10 tahun atau berapa tahun pun saya nggak peduli. Tapi intinya ceritain sebagai curhat dan ngakuin, oh ya saya ngerasa kurang berani waktu gitu. itu belum berani mengungkapkan ini semua, tapi sekarang ada ungkap semuanya dan ini mungkin ini sebagai salah satu nilai kebaikannya dia ya. Iya, secara nggak langsung nilai kebaikan. Nah itu tadi juga saya ngelihat banyak benda-benda yang kamu nggak sadar juga udah banyak makhluknya. Ini tadi udah saya sita. Benda ini udah nggak ada lagi di sini. Iya, saya berharap kamu nih habis gini bisa tidur tenang setelah pulang. Jadi saya udah nggak akan diganggu lagi sama makhluk halus. Belum pasti. Siluman buaya itu dan genderuwo itu mudah-mudahan tidak mengganggu. Tapi yang jelas rumah mereka, medianya itu sudah disita sama Roy. Iya. Itu aja saya juga masih ngerasa mudah-mudahan ya. Iya. Jadi kalau saya cerita sampaikan sama keluarganya tentang kejadian ini, apa mungkin saya bakalan nggak diganggu lagi sama dia? Gini, ada hubungannya kalau saya rasa. Kebaikan akan melindungi Mas Kandar dari makhluk-makhluk itu. Dan dengan mengungkap ini semua, itu akan menjadi satu kebaikan yang nilainya luar biasa. Dan kebaikan itu bisa membuat Mas Kandar terhindar nih dari makhluk-makhluk yang ini nih, yang selama ini mengganggu. Serem deh. Jadi harus ya sampaikan ya. Harus ya. Harus gimana? dong. Harus. Biar cepet. Biar cepet beres semuanya. Mantan pacarnya gimana? Harus semuanya diungkap juga. Saya pelakunya yang buat gila saya. Saya melalui black magic saya, ritualnya ini. Apapun resikonya? Apapun resikonya. Masa bisa bilang ke Roy Kiyoshi, tapi nggak bisa bilang ke keluarganya? Demi kebaikan sih. Logikanya di mana? Jadi saya harus bilang ke mantan pacar saya juga kalau saya ngelakuin semua itu. Betul. Biar lega sekalian dan gak jadi bulan-bulanan kamu. Masa kamu mau kalau kamu tidur ditemani sama kuntilanak merah? Gak mau lah Kak, saya nggak mau. Ya. Saya nggak mau diganggu lagi. Semuanya kalau begitu. Iya. Nanti saya coba untuk bilang lagi, datangin ke mantan pacar saya. Iya. Saya bakal pengakuan sama dia. Iya. Minta maaf sama dia. Iya. Itu seorang gentleman sih. Iya. Iya. Itu aja sih pesan dari saya. Iya. Makasih ya Kak Roy. Nika, ada yang mau disampaikan terakhir buat Kandar? Gini, kalau nextnya, kalau punya pacar,
terus kejadian kayak gini lagi, itu jangan dendam atau kita tuh kayak sakit hati. Berarti dia tuh nggak pantas, dia nggak baik untuk kamu. Jadi masih ada yang lebih baik daripada yang wanita itu. Jadi jangan sakit hati lagi, sakit hati, dendam, apalagi sampai ke dukun-dukun gitu. Jangan. Saya bisa membayangkan sih rasanya sakit hati seperti apa, kecewanya seperti apa, apalagi diremehkan oleh seorang perempuan yang kita cintai gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak membuat mata kita jadi gelap, akhirnya mengalahkan semua cara. Karena bisa merugikan Anda sendiri. Menggunakan hal mistis ini justru malah menguak hal-hal lain yang jadinya malah resikonya besar sekali buat hidup Anda. Iya Mas Bayu. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Itu aja sih Kandar. Seperti yang Bayu sampaikan juga. Ya. Terima kasih Mas Kandar, mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan Menembus Mata Batin malam hari ini. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Kandar. Jalan pintas mungkin menguntungkan bagi sebagian orang. Namun, jalan pintas juga tidak mengajarkan proses kehidupan. Roy, menurut kamu, apakah mungkin Kandar ini masih nyimpen satu misteri nih? Karena saya masih belum dapat gambaran jelas. Sebenarnya antara makhluk-makhluk yang ngikutin dia dengan kuntilanak yang ada di rumahnya. Dan juga kamu bilang tadi ada banyak makhluk astral lain di rumah dia. Iya, justru itu juga yang memicu saya juga. Jangan-jangan di tempatnya Kandar masih ngumpetin barang-barang lain ya. Oke, ya karena kan? sedikit terungkap, Dan sedikit terungkap. dibuka lagi. Dan mungkin juga jangan-jangan memang tempatnya juga dihantui oleh makhluk ini karena ada serentetan yang belum dia ceritakan. Jadi saya tergugah untuk melakukan penelusuran yang akan dilakukan oleh rekan kami Frisley untuk mengungkap semuanya di TKP tersebut. Baik, kalau begitu pemirsa, sesaat lagi Frisley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Kandar. Pemirsa, di belakang saya adalah rumah partisipan kita bernama Mas Kandar. Dan sekarang saya akan membantu permasalahan Mas Kandar. Ih! Enggak, saya nggak mau. Pemirsa, sekarang di samping saya ini adalah sosok perempuan dan dia lagi ketawa-ketawa dan dia dari tadi bilang mau ikut, mau masuk ke boneka ini. Karena kali ini saya membawa boneka Marsha. Pergi. Oke pemirsa, dulunya tempat ini atau daerah ini merupakan rawa-rawa dan juga pohon-pohon. Nah, ada dua sosok yang besar dan juga ada satu sosok ular panjang banget. Itu kayak mukanya muka manusia dan dia ada di dalam rumah. Terus juga makhluk-makhluk yang sekitar sini yang mereka menghuni pohon-pohon dulunya, mereka sekarang tinggal di dalam rumahnya partisipan kita. Sekarang kita masuk aja. Permisi. Iya. Permisi, Mas. Ya, Mas Rizky ya? Iya, saya Rizky. Kak boleh minta masker? Mas, boleh? Silakan masuk, Mbak. Iya. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di ruang tamunya Mas Kandar. Dan juga sebenarnya energi yang ada di sini beda banget sama energi yang saya rasain di luar sana. Dan juga energi yang di sini tidak sepanas energi yang ada di dalam. Karena aku ngerasain di sini tuh masih enak-enak aja. Sedangkan di dalam tuh aku kayak ada sesuatu cahaya di dalam sana. Jadi aku penasaran banget di dalam ada apa. Mas Kandar, saya boleh masuk ke dalam? Boleh, masuk Mbak. Mari silakan, Mbak. Di sini gimana, Mbak? Iya, di sini juga aku masih ngerasain nggak negatif sih, Mas, sebenarnya. Nggak seperti yang di luar ya? Iya, beda banget.
Kenapa mbak? Stop. Aku bilang aku nggak bakal ngizinin kamu buat masuk. Jadi pemirsa, sosok perempuan yang tadi tingginya gak beda jauh sama aku, tapi mukanya agak rusak, dia masih kekeh buat masuk. Dia masih kekeh buat coba interaksi sama boneka Marsha, dan dia mau ngikutin aku sampai sekarang. Terus juga, aku nggak mau dia masuk ke boneka ini, karena dia ini sosok yang negatif. Iya dia mbak, dia biasa dari luar mbak. Dia kayaknya jahat mbak. Iseng dia. Berarti emang Mas Kandar juga sering ngerasain yang gak enak kayak di Iya luar? saya sering ngerasain di luar mbak. Kalau saya pulang kerja, dia suka ganggu mbak. Agak jahat mbak dia mbak. Sekarang aku minta kamu pergi.